Lagi di Telco Forum, saya masih bersama dengan 4 narasumber. Spesial saya ada Direktur Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo, Ismail MT, kemudian juga Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, Ali Murtopo Simbolon, dan juga pelaku usaha jaringan internet, Wakil Direktur Utama Sarana Menara Nusantara Adam Gifari, dan juga Direktur Utama Telkomsel Setianto Hantoro yang bergabung bersama dengan kami untuk berdiskusi kembali. Saya mau ke Pak Setianto terlebih dahulu begitu ya. Tadi kan juga sudah Anda dengarkan juga statement bahwa pemerintah memang secara keseluruhan mendukung nih perkembangan percepatan implementasi 5G begitu ya. Dan pelaku usaha mungkin seperti apa, dukungan apa lagi mungkin yang dibutuhkan dari sisi provider telekomunikasi begitu ya, secara on the detail tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ismail begitu. Dan mungkin ada yang mungkin belum sinkron dan belum sesuai dengan kebutuhan industri secara teknisnya. Nah, ini seperti apa nih Pak Setianto? Jadi tadi sudah disampaikan juga begitu ya, bahwa kami di operator ini senantiasa berkoordinasi dengan terutama kami sebagai telco operator gitu selalu berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, dalam hal ini dengan terutama juga dengan tempatnya Pak Ismail begitu ya. Secara keseluruhan kita sudah melihat bahwa roadmap dari penataan spektrum itulah menjadi sesuatu yang utama begitu ya. Karena seperti tadi digambarkan oleh Pak Menteri, kalau kita mau bangun jalan, tanahnya harus jelas dulu nih tanahnya, penggunaan tanahnya, dan itu sepertinya yang kami butuhkan begitu. Sudah ada roadmap-nya, hanya bagi kami adalah di operator telekomunikasi tentu saja kalau penataannya sudah lebih awal, jelas dari awal, maka akan lebih mudah bagi kami untuk memplan Mhm, mhm. teknologinya, memplan pembangunan infrastrukturnya. Ujungnya tentu saja adalah kalau the sooner the better begitu ya, ada penataan yang jelas sehingga kami bisa memplan dengan lebih baik dan lebih efisien, yang ujungnya layanan kepada masyarakat akan tercapai seperti tadi Pak Ismail sampaikan, bisa lebih luas, menyebar kemana-mana, secara lebih kualitasnya bagus dan secara lebih affordable. Karena kalau plannya akan bagus, kita akan bisa membuat network desain yang lebih efisien. Kurang lebih begitu. Oke, affordability dia juga jadi concerns ya. Pak Setianto, karena ada kegiatan lagi setelah ini begitu ya, mungkin saya butuh closing Ya. statement begitu ya terkait mengenai seperti apa harapan Anda juga harapan besar industri 5G ini akan nanti mulai dirasakan begitu oleh masyarakat pelaku ekonomi secara keseluruhan di Indonesia. Target-target pemerintah cukup realistiskah begitu ya dari sisi Telkomsel sendiri seperti apa Pak Setianto? Iya, secara umum begitu, industri telekomunikasi dan keseluruhan masyarakat, pasti sangat membutuhkan teknologi yang lebih maju lagi, dalam hal ini 5G. Diperlukan kerjasama berbagai pihak dari pemerintah terutama bersama seluruh pelaku industri untuk menciptakan industri yang didukung oleh teknologi 5G ini secara lebih advance dan lebih efisien begitu. Dan kuncinya memang tadi disampaikan oleh Pak Plate begitu ya, bagaimana kita bisa bekerja sama. Jadi sudah bukan saatnya lagi kita bekerja sendiri-sendiri, tapi bekerja bersama-sama, baik itu dalam hal infrastruktur maupun dalam hal penggunaan sumber daya yang lain, yang ujungnya adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat secara sustainable. Karena bagaimanapun juga bisnis tetap harus berjalan begitu ya. Kalau kita melakukan investasi tapi tingkat pengembaliannya jelek, maka ujungnya akan tidak bisa memberikan layanan yang bagus. Maka harus dicari titik keseimbangan, dan ini memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk pembentukan ekosistem use case-nya dari industri itu sendiri. Oke, terima kasih. Ini yang terakhir begitu ya, Anda cukup nendang begitu ya terkait tingkat pengembalian returns on investments yang mungkin harus dilihat juga. Terima kasih atas waktunya Direktur Utama Telkomsel Setianto Hantoro sudah berdiskusi bersama dengan kami di Telco Forum. Sehat-sehat terus Terima kasih. Pak Setianto. Baik, kita lanjutkan Ya, terima diskusi kasih. bersama dengan Izin Bapak-bapak narasumber yang yang lain, lain. izin. Pak Terima Sianto harus kasih. izin, Bapak-bapak. Saya lanjut ya, saya mungkin akan langsung saja ke Pak Adam Gifari begitu ya, terkait mengenai tadi statement juga dari Pak Sianto menarik sebenarnya terkait mengenai tingkat pengembalian. Kemudian dari sisi Kominfo pun juga sudah membuka untuk dari sisi pemerintah gitu ya untuk eh, apa ya, dari sisi affordability untuk menara pun bisa ada di sana begitu ya. Nah, secara teknis nih yang saya dengar, ini saya nggak tahu mungkin Pak Adam bisa meluruskan, katanya kebutuhan 5G itu nanti menaranya akan jauh lebih pendek
dan kebutuhan dari menaranya yang mungkin selama ini mungkin hanya dibutuhkan 2 begitu ya, karena lebih pendek dari tinggi yang saat ini, jadi dibutuhkannya 4 begitu ya, jadi lebih banyak nih. Ini seperti apa sih Pak? Mungkin ini educated juga nih buat masyarakat awam secara keseluruhan, seperti apa Adam? Iya, tergantung, ya tadi itu, spektrum yang nanti akan dipakai untuk 5G nanti kebanyakan di yang mana gitu ya, Mbak Maria. Jadi, kecenderungannya kalau memang, untuk penggunaan data yang intensif, yang kami lihat juga beberapa tahun terakhir kami di bisnis ini, dari evolusi 2G, 3G ke 4G, memang, secara empiris ya, tower yang digunakan juga ketinggiannya makin pendek ya. Lalu, ada kerapatan yang, cukup noticeable, yang cukup kelihatan yang terjadi antar tower tuh jaraknya makin dekat gitu. Dan ini under 4G aja seperti itu. Lalu, apa namanya, jumlah tower yang digunakan juga makin banyak on top of tower yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi, lalu tren yang terakhir saya sebutkan tadi adalah fiberisasi antar menara, jadi backhaul transmisi data dari tower ke tower juga semakin reliable ya menggunakan fiber gitu. Jadi ini perilaku masyarakat benar-benar menginginkan lah melalui permintaan di operator itu untuk mendapatkan layanan internet yang baik ya. Apa namanya? Jadi Indonesia ini internetnya sangat-sangat masif ya, sangat-sangat besar dan kami cukup optimis dan kami juga tadi terima kasih Pak Ismail sudah memberikan apa namanya cahaya terang sekali ke industri ini, menerangi jalan ke depan bahwa memang nanti ada interest yang sama, yang align, yang kita usahakan selalu dan kami siap untuk menjadi bagian dari itu, di mana nanti seluruh stakeholder di sini menjadi jalan bersama gitu untuk mencapai apa namanya akses internet yang baik untuk Indonesia dan ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi, lebih maju lagi gitu. Jadi nanti jumlah menaranya ada berapa Mbak Maria tadi bertanya kepada saya tuh, itu tentu ditentukan nanti spektrumnya yang mana Mbak yang akan dipakai nanti. Kalau lebih tinggi lagi mungkin lebih rapat lagi daripada yang sebelumnya gitu. Jadi terus terang kami akan menunggu untuk bekerja sama dengan para operator. Oke. Saran Menara Nusantara siap support ya, bentuknya tuh tower ataupun infrastruktur yang lain termasuk fiber optik gitu Mbak Maria. Berarti ini akan ditunggu use case-nya akan seperti apa, kebutuhan dari industrinya ini juga sangat menentukan, lokasi dan posisi pun juga sangat Iya. menentukan kebutuhan dari total nanti spektrumnya akan seberapa banyak dan menaranya dibutuhkan atau towernya akan seberapa banyak ditentukan nanti berarti ya, Pak Adam ya, secara keseluruhan ya? Iya, iya, iya. Jadi nanti ada Sudah ada identifikasi market case-case yang masuk masing-masing mungkin oleh yang para sudah operator. mulai dihitung oleh tower begitu, case yang sudah masuk begitu atau permintaan? Belum sih Mbak, belum sih. Kami masih bekerja sama dengan para operator, tapi belum ada yang bisa saya share saat ini mengenai seperti apa yang jumlah menara untuk daerah yang 5G dengan spektrum yang saat ini sudah dimiliki itu sedang dikerjakan, tapi belum final ya. Oke, masih belum final secara keseluruhan ya. Saya mau ke Kemenperin terlebih dahulu Pak Ali ini ya untuk mencoba melihat secara detail sebenarnya sebaran peta 5G saat ini yang telah dibagikan oleh Kominfo ini. Apakah memang sudah sesuai dengan kebutuhan dari industri sendiri begitu ya? Mungkin dari sisi Kemenperin ini melihatnya seperti apa, Pak Ali? Baik Bu, tentu kami selama ini selalu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan Kominfo di bawah pimpinan Pak Dirjen Pak Ismail ini. Kemenperin dan Kominfo selalu bersinergi dalam mengembangkan rencana penerapan dari 5G ini. Nah, di samping itu, tadi dari sisi industri pengguna, industri pendukung pun untuk memproduksi peralatan-peralatan yang diperlukan terkait dengan penerapan 5G juga sudah kita bicarakan dan sudah kita siapkan. Nah, dengan demikian kami sudah berkoordinasi dan sudah menyiapkan industri-industri melalui asosiasi binaan-binaan kami, diantaranya ada Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia dan juga Asosiasi Industri Teknologi Informasi Indonesia, dan menyatakan untuk kesiapannya. Indonesia juga memiliki industri fiber yang sudah cukup memadai dengan kapasitas 12 juta kilometer sirkuit. Artinya ini bisa kita optimalkan dalam
penerapan 5G di Indonesia ini. Demikian dari Kementerian Perindustrian. Oke, jadi secara sisi urgensi sebenarnya industri sudah sangat-sangat membutuhkan ya Pak 5G ini ya. Serapannya sudah ada, sudah dipastikan ada industri akan menggunakannya begitu ya. Ya tentu dengan penerapan Making Indonesia 4, kita jelas melihat kebutuhan 5G ini untuk transformasi digital di industri. Apabila juga kita melihat perkembangan teknologi digital untuk industri yang kemarin dilaksanakan melalui Hannover Messe 2021, kita jelas sekali melihat kebutuhan itu. Sehingga posisi Kementerian Perindustrian jelas bersinergi dengan Kominfo dalam penerapan 5G ini. Oke, Kominfo mungkin bisa, Pak Ismail mungkin bisa menanggapi begitu ya tadi beberapa poin-poin yang disampaikan baik dari sisi Telkomsel, kemudian dari sisi sarana menara dan juga dari Kemenperin begitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai persebaran total kebutuhan, ini akan seperti apa sih? Mungkin apa yang akan disiapkan ya untuk yang akan disiapkan oleh Kominfo untuk implementasi 5G ini sukses gitu ya, kurang lebih akan seperti itu. Biar nggak mubazir gitu ya ujung-ujungnya. Nah, ini seperti apa nih Pak Ismail? Baik, terima kasih. Jadi untuk implementasi 5G ini kita harus lihat dari dua sisi ya, demand side dan supply side. Demand side ini adalah kebutuhan yang dari tadi Mbak Maria gali gitu, tanyakan benar-benar sudah butuh nggak kita sekarang 5G. Jadi sebenarnya demand side ini ada beberapa layernya Mbak. Ada yang layer kebutuhan korporasi dan industri, ada kebutuhan layer 5G untuk individu atau istilahnya tadi B2C dan B2B. Untuk yang B2B ini, yang korporasi dan industri, itu sudah banyak sekali diimplementasikan di luar negeri, bahwa 5G ini memiliki kemampuan untuk tadi, memiliki kemampuan latensi yang sangat rendah, kemudian mampu menghandle mesin atau device dalam jumlah yang sangat besar di dalam satu jaringan, maka ini akan mendorong membantu teman-teman industri terutama di kawasan industri tadi, manufaktur dan sebagainya untuk mengimplementasikan teknologi-teknologi robotik dan sebagainya yang bisa membuat mereka lebih efisien dalam membangun memproduksi. Ini bukan di Indonesia saja tapi sudah berlaku di banyak negara-negara maju mengimplementasikan 5G untuk mendorong menghemat efisiensi cost biaya produksi. Nah, di sisi lain 5G ini juga dibutuhkan untuk use case untuk pengendalian jarak jauh. Misalnya untuk pengendalian pemanfaatan di pertambangan, di area pertambangan dan sebagainya yang kita tidak perlu hadir manusia secara fisik karena sudah bisa dikendalikan alat-alat berat dan sebagainya itu dengan menggunakan autonomous connection atau karena latensinya yang sangat rendah. Jadi untuk kebutuhan B2B atau corporate dan industri ini 5G ini sudah memiliki implementasi use case yang sangat besar. Nah, isu kedua adalah bagaimana dengan perorangan individu. Individu semua kalau ditanya kalau kecepatannya meningkat 10 kali lipat tentu senang Pak karena akan bisa nonton film, nonton hiburan, main game dan sebagainya tentu akan memiliki user experience yang jauh lebih menyenangkan dengan speed yang lebih tinggi. Hanya kalau untuk consumer itu isunya adalah di pricing atau di tarifnya. Kalau nanti kecepatan 10 kali lipat mau nggak kemudian biaya kuota tarifnya naik 10 kali kan nggak akan terjadi itu industri kalau misalnya seperti itu. Di situ dibutuhkan efisiensi agar walaupun kecepatannya naik 10 kali lipat tapi tarif 5G ini harus tetap dijaga affordable buat masyarakat. Nah, di situ seninya di sini para operator harus bisa mendesain networknya secara efisien, memanfaatkan si network atau network yang sudah dibangun sekarang, yaitu membangun network 5G atau 4G. Jadi 5G ini bisa implemented kalau network yang dibangun sekarang oleh para telco operator itu sudah forward looking, jadi sudah mempertimbangkan efisiensi sehingga nanti cost yang atau tarif yang disampaikan ke masyarakat itu tetap affordable. Salah satu rangkaiannya di sana adalah fiberisasi, fiber optik dan menara. Itu adalah dua infrastruktur yang sangat mendasar sehingga implementasi 5G tadi tetap bisa murah, tetap bisa affordable buat masyarakat. Ini untuk konteks
apalagi negara seluas Indonesia ya, yang kepulauan. Jadi kita bayangkan kalau membangun network 5G secara luas, masif di seluruh Indonesia, cost-nya luar biasa besar kalau tidak bisa melakukan efisiensi dalam pembangunan network tadi. Disinilah peran pemerintah kemudian menyiapkan spektrum frekuensi, menyiapkan regulasi, mengorkestrasi pemerintah daerah dan sebagainya agar tadi ketika implementasi 5G digelar itu kualitasnya meningkat tapi dengan tarif yang terjaga. Kira-kira begitu Mbak Maria ini. Kualitas meningkat, tarif terjaga itu pasti juga dibutuhkan secara keseluruhan begitu ya bagi si penyedia dan juga bagi si pengguna pastinya ya.